Belajar Bahasa Quran, bagian 93. Penggunaan kata au dan am. Review pembelajaran kaidah bahasa sebelumnya. Kata depan, huruf, ila, ulangan. Dalam bahasa Arab, kata depan atau preposisi termasuk harfun, huruf. Tepatnya adalah al-huruful jarrah. Bentuknya tetap, tetapi mempengaruhi kata benda yang mengikutinya. Salah satu yang paling banyak digunakan dalam bahasa Arab dan Al-Quran adalah ila. Kata ini dalam bahasa Indonesia diartikan ke, kepada, hingga, sampai, menuju ke. Kata benda yang mengikutinya berakhiran kasrah. Beberapa contoh dalam ayat yang kita bahas ini. Ishab ila fir'auna innahu taghar. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Wahdiyaka ila rabbika fatahsya. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Contoh lain. Sapartu ila madinati. Saya melakukan perjalanan ke Madinah. Darrasati ayatu min wahidin ila hamsatin. Saya pelajari ayat 1 hingga ayat 5. Surah An-Nazi'at ayat 25 hingga ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazahullahu nakalal akhirat wal ula. Maka Allah mengasapnya dengan asap di akhirat dan asap di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Antum asaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Rafa'as-samkaha fasawwaha. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Waqtasallailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gelita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da zalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Pemaknaan secara labaziyah. Fa'azahu. Maka Allah mengasapnya. Allah. Nakalah azab al-akhirati, akhirat, wa dan al-ula, di dunia. Fazahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah mengasapnya dengan asap di akhirat dan asap di dunia. Inna, sesungguhnya, fi, pada, zalika, demikian itu, la'ibratan, sungguh pelajaran, liman, bagi orang, yakhsha, yang takut. Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Antum, apakah kamu asyaddu, lebih sulit, halkan, penciptaan, ami, atau as-sama'u, langit, banaha, dengan pembinaannya. Antum asaddu halkan amis sama'u banaha. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Rafa'a, dia meninggikan, samkaha, langitnya, fasawwaha, lalu ia menyempurnakannya. Rafa'as samkaha fasawwaha, dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa dan aqtatsa, dia menjadikan gelap, lailaha, malamnya, wa dan akhraja, mengeluarkan, duhaha, siangnya terang. Wa aqtasa lailaha wa akhraja duhaha, dan dia menjadikan malamnya gelap gelita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wa dan al-arda, bumi, ba'da, setelah, zalika, itu, dahaha,
ia menghamparkannya. Wal arda ba'da zalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Akhraja, ia memancarkan, minha, darinya, ma'aha, airnya, wa, dan mar'aha, tumbuhan-tumbuhannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Wa, dan al-jibalah, gunung-gunung, arsaha, dia pancangkannya. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Kosa kata fa'azahum, akar kata hamsaqadal digunakan 273 kali di Quran dalam 7 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama, ahza, mengambil, menyita. Kata kerja ketiga, yu'ahizu, memperhitungkan, menghukum. Kata kerja ke-8, ittahaza, penyitaan atau pengambilan. Kata benda, ahzah, pengambilan, partisi aktif. Ahiz, mengambil atau menyita. Kata benda, ittihaz, pengambilan, partisi aktif. Muttahiz, yang mengambil. Nakala, akar kata nun kaf lam, terdapat 5 kali di Quran dalam 3 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata benda, ankal, belenggu. Kata benda, nakal, hukuman jerah. Kata benda, tankil, hukuman. La'ibratan, akar kata ain bara, terdapat 9 kali di Quran dalam 4 bentuk turunan. Kata kerja pertama, ta'buru, menginterpretasikan. Kata kerja ke-8, ittabiru, mengambil pelajaran. Kata benda, abiri, melewati. Kata benda, ibrat, pelajaran. Samkaha, akar kata sin mim kaf, terdapat hanya 1 kali di Quran sebagai kata benda. Samk, langit-langit. Aktotsa, akar kata gain ta sin, digunakan 1 kali di Quran sebagai kata kerja. Sebagai kata kerja keempat, aktotsa, menjadi gelap. Duhaha, akar kata dal hawaw, digunakan hanya 1 kali di Quran sebagai kata kerja pertama. Daha, membentangkan. Arsaha, akar kata rasin waw, digunakan 14 kali di Quran dalam 3 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama, arsa, menjadikan atau membuat. Partisi aktif, rawasi, gunung kokoh. Partisi pasif, mursa, tempat berlabuhnya. Kaidah bahasa, penggunaan kata au dan am. Kata penghubung koordinatif untuk kata atau digunakan am atau au. Ada perbedaan dalam penggunaan. Am digunakan untuk kalimat pertanyaan. Au digunakan untuk kalimat positif dan negatif. Am digunakan untuk pertanyaan yang terdiri atas lebih dari 1 pilihan. Kata tanya yang digunakan adalah alif. Setelah alif diikuti langsung oleh pilihan pertama. Setelah am diikuti langsung oleh pilihan kedua. Contoh, atabibu anta am mudarrasun, dokterkah Anda atau guru? Contoh dalam ayat yang kita bahas, antum asaddu khalqan amis sama ubana, apakah kamu lebih sulit penciptaannya atau ke langit? Allah telah membinanya. Contoh yang salah, anta tabibun am mudarrisun, apakah Anda dokter atau guru? Mengapa kalimat di atas salah? Karena sesudah alif bukan pilihan pertama, tabibun, melainkan dengan anta. Contoh lain penggunaan am. Amustahidun anta am kaslan, seorang yang rajinkah Anda atau seorang pemalas? As-sayyaratu
mudiri, hadhi am sayyaratu mudarrisi. Mobil kepala sekolah kah ini atau mobil guru? Penjelasan au digunakan untuk kalimat selain pertanyaan atau kalimat positif. Contoh, paman kana minkum maridan aw ala safarin ila akhirul ayat. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan dan seterusnya. Sami'tu mudarrisa aw mudirah. Saya mendengar ke guru atau kepada kepala sekolah. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Syukran. Thank you. Terima kasih.